wabarakatuh. Halo, selamat pagi guys. Jumpa lagi dengan saya di channel Sahlan Al Nasir. Dan untuk kali ini saya akan lanjutkan episode yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, yaitu tentang sejarah Piala Dunia dari masa ke masa. Ya, sebelum saya jelaskan tentang sejarah kejuaraan Piala Dunia, alangkah baiknya siapkan aja dulu kopinya ya guys. Sambil ngopi, sambil ngemil, kita akan ulas tentang kejuaraan sepak bola Piala Dunia. Dan jangan lupa ya, like selalu, serta subscribe channel saya ini. Episode yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, yaitu tentang sejarah Piala Dunia dari masa ke masa. Ya, sebelum saya jelaskan tentang sejarah kejuaraan Piala Dunia, alangkah baiknya siapkan aja dulu kopinya ya guys. Sambil ngopi, sambil ngemil, kita akan ulas tentang kejuaraan sepak bola Piala Dunia. Dan jangan lupa ya, like selalu, serta subscribe channel saya ini agar lebih berkembang lagi. Oke, di sini kita mulai aja. Ada Piala Dunia pertama ya di tahun 1930. Itu sebagai hostnya yaitu Uruguay, dengan tajuk impiannya menjadi kenyataan. Akhirnya Uruguay selain tuan rumah berhasil menjuarai Piala Dunia untuk yang pertama kalinya. Nah, ini dia timnas Uruguay di tahun 1930. Kemudian di tahun atau 4 tahun berikutnya, yaitu tahun 1934, bertempat di Italia. Akhirnya sebagai tuan rumah sekaligus penyelenggara, saya berhasil meraih juara dunia untuk pertama kalinya, itu di tahun 1934. Dan ini timnas Italia di tahun 1934, dan pesertanya di situ ada Spanyol, Brazil, Austria, Prancis, Jerman, Belgia, Swiss, Belanda, dan Cekoslowakia yang masih bersatu waktu itu. Nah, ini mungkin yang lebih penting lagi, yaitu Piala Dunia tahun 1938 yang bertempat di Prancis, dan berkat tangan dingin dari Mussolini, Italia akhirnya berhasil meraih Piala Dunia untuk yang kedua kalinya, yaitu tahun 1938. Piala Dunia 1938 ini juga menjadi momen penting karena ternyata di sini ada Indonesia, negara kita sendiri ya. Ada Indonesia, tapi waktu itu karena masih dalam masa penjajahan, yaitu masih bernama Hindia Belanda. Ini di sini nih ada Nawir, Sudarmaji, nih susunan baik Hindia Belanda, yang punya kawasan Moheng, ada
Sultan Anwar, ada Ishak Patimael, dan berarti Johannes Mastenbroek. Ya, masih berbau Hindia Belanda ya. Inilah momen penting bagi sejarah nasional Indonesia ya. Baik. Ini timnas Indonesia dengan Kapten Nawir sebelum mulai pertandingan di Piala Dunia 1938. Timnas Indonesia waktu itu. Pelatihnya juga dari Belanda ya. Ini masih berbaunya Belanda. Akibat Perang Dunia Kedua, Piala Dunia untuk 2 edisi ditiadakan, yaitu di tahun 1942 dan 1946. Piala Dunia hadir lagi yaitu di tahun 1950 ya, yang bertempat di Uruguay. Tidak disangka, bukan di Uruguay tapi di Brazil ya. Brazil selaku tuan rumah diunggulkan sekali untuk bisa juara di tahun tersebut, dan Brazil langsung melaju sampai ke final dan bertemu dengan Uruguay. Pada pertandingan final, Brazil sudah memimpin 1-0 dan seluruh stadion Maracanã bergemuruh dan yakin sekali bahwa Brazil akan menjadi juaranya. Tapi malang tak dapat ditolak. Uruguay yang tampil sporadis akhirnya berhasil membalikkan skor menjadi 2-1 untuk kemenangan Uruguay. Seluruh publik Maracanã menangis seduh melihat kegagalan tim kesayangan yang sudah dipastikan untuk menjadi juara dunia. Uruguay berhasil memupus mimpi Brasil di kandangnya sendiri. Sampai sekarang pun kalau bertanding di stadion Maracanã antara Brasil melawan Uruguay, selalu ada teriakan Maracanã, Maracanã, Maracanã. Supporter Uruguay selalu mengingatkan supporter Brasil pada kejadian atau pertandingan tersebut. Ya, ini tampak ada oplosan Maracanã sunyi mendadak akibat timnas Uruguay berhasil menjadi juara dunia dengan membalikkan skor menjadi 2-1 atas tuan rumah Brazil. Kemudian yang perlu diingat lagi bahwa Piala Dunia 1950 ini adalah satu-satunya yang tak menggunakan sistem gugur. Itu karena Brazil selaku tuan rumah menilai sistem gugur akan membuat jumlah laga hanya sedikit dan pendapatan yang diraup tak sebanding dengan biaya penyelenggaraan, di antaranya pembangunan stadion Maracanã. Ini ada catatan lagi bahwa Skotlandia belum tampil karena hanya mau tampil bila jadi juara British Home Championship. Dan ada juga negara Asia yaitu India yang batal berpartisipasi karena aturannya mengharuskan semua pemain memakai sepatu. Namun ada juga yang menyatakan keputusan itu diambil karena India tak sanggup menanggung biaya akomodasi selama di Brazil. Oke, 4 tahun berikutnya yaitu Piala Dunia diselenggarakan di Swiss, tepatnya pada tanggal 16 Juni sampai 4 Juli 1954. Itu masih hadir ada tim besar juga yaitu Brazil, Skotlandia, Prancis, Meksiko, kemudian ada Hungaria selaku tim baru terjuluki The Wonder Team, dan ada Jerman Barat, Cekoslovakia, Skotlandia, Uruguay, dan Inggris juga Italia. Pada tahun ini final barunya mempertemukan
Hungaria selaku tim baru dengan The Wonder Team melawan Jerman Barat. Final yang bertajuk keajaiban brand, karena Jerman yang tidak diunggulkan akhirnya mampu melibas Hungaria dengan skor 2-3. Nah, ini di Piala Dunia berikutnya atau 4 tahun berikutnya, yaitu tahun 1998, yaitu berlangsung di Swedia. Ini adalah pertama dan hanya sekali diadakan di Skandinavia. Ini pesertanya masih dengan tim-tim besar. Nah, Hungaria juga masih hadir di situ. Ada Irlandia Utara, ada Paraguay juga sebagai pendatang baru. Dan di tahun ini, di tahun 1994, dan di tahun ini, di tahun 1958, Brazil kembali menjadi juara dunia. Ya, ada tangisan haru Pele. Brazil menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Ada satu kejutan dengan legenda baru, yaitu berasal dari Prancis, yaitu Jules Fontaine di Piala Dunia 1998 ini. Empat tahun berselang, di tahun 1962 Piala Dunia untuk pertama kalinya diselenggarakan di negara Amerika Latin lainnya, yaitu di Chili. Dan di Chili ini berhasil kembali menjadi sang penguasa dunia dengan menundukkan pendatang baru atau debutan, yaitu timnas Cekoslovakia di final. Nah, ini lebih seru nih di tahun 1966, dan berarti Inggris mengaku sebagai penembus sepak bola menangkan Piala Dunia untuk pertama kalinya. Tapi sebelum kejuaraan ini, saya beritakan bahwa Piala Dunia atau tidak sering hilang, diambil atau dicuri oleh orang pencuri yang tidak tahu kemana. Tapi berkata endusan sang anjing yang bernama Pickles, akhirnya Piala Jules Rimet kembali bisa ditemukan. Sebagai tuan rumah, Inggris juga akhirnya berhasil mencapai final dan bertemu dengan musuh bebuyutannya, yaitu Jerman Barat. Gol ini atau gol Gevus ini dikenal dengan gol hantu. Bola yang belum masuk akhirnya dinyatakan masuk oleh wasit. Akhirnya Inggris berhasil menjadi juara di kandang sendiri di tahun 1966, mengalahkan Jerman Barat dengan skor 3-2 sampai perpanjangan waktu. Ini kapten timnas Inggris, Bobby Charlton, mengangkat Piala Jules Rimet. Lanjut berikutnya, yaitu Piala Dunia 1970 yang bertempat di Meksiko selaku tuan rumah. Pada tahun ini akhirnya Brasil kembali menjadi penguasa dunia untuk yang ketiga kalinya, dan sesuai dengan kesepakatan awal bahwa siapa yang bisa menjadi juara dunia sampai 3 kali, maka Piala Jules Rimet akan menjadi pemilik abadi bagi tim tersebut. Dan
ternyata tim tersebut adalah Brazil. Akhirnya berhasil memiliki trofi Jersey Match untuk selama-lamanya. Di final berhasil mengalahkan Italia dengan skor telak 4-1. Ya, ini Pele dengan Piala Jersey Match. Ya. Kemudian 4 tahun berikutnya, yaitu di tahun 1974, final Piala Dunia atau kejuaraan Piala Dunia dilaksanakan di Jerman, tuan rumah. Dan untuk pertama kalinya Jerman Barat bertemu dengan saudara tirinya, yaitu Jerman Timur. Ya, ini nih, Jerman Timur. Dan pada periode kali ini, selain sensasi bertemunya Jerman Barat dan Jerman Timur, dan mereka bertemu dimenangkan oleh Jerman Timur dengan skor 1-0. Sensasi terkalah mereka adalah dari Afrika, itu Zaire sebagai debutan langsung bisa memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Ini Piala Dunia tahun 1998 dengan Argentina tampil sebagai juara dunia untuk pertama kalinya akan mengalahkan timnas Belanda dengan skor 3-1. Dan pada Piala Dunia ini adalah tampilnya debutan baru tim Prancis, yaitu Michel Platini. Dan timnas Peru untuk pertama kalinya juga tampil di Piala Dunia. Oke guys, sementara sampai di sini dulu, kita lanjut ke edisinya berikutnya. Bye bye, jangan lupa selalu like dan subscribe channel saya ini. Sekian, terima kasih.